sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini, pagi yang cerah. Kami boleh diberikan kesehatan dan kekuatan supaya kami bisa bersama-sama untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang tiba saatnya kami akan menyanyikan puji-pujian dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di setiap hati kami. Tuhan yang memberkati setiap kami dan Tuhan berikan sukacita supaya kami dapat memuji Tuhan dengan penuh semangat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Gimana adik-adik, udah siap memuji Tuhan? Mana nih suaranya, udah siap belum? Nah, kalau udah siap, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Yang kencang. 3, 2, 1. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, pasti temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Naik. Pam 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 pam. Sekali lagi adik-adik ya. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh padanya. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Ya adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Tapi jangan sedih. Setelah ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap? Siap. Ya, yuk kita persiapkan hati kita, telinga kita, supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya yuk kita nyanyi satu buah lagu. Kita mau datang pada Tuhan. Bapakku datang padamu. Kita mau menaikkan syukur. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu.
bersama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji Tuhan, kami boleh bersuka cita sebab Tuhan Yesus baik. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami bisa memperoleh telinga yang mendengar firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan serta melakukannya. Berkati guru kami yang akan memberitakan firman Tuhan. Kiranya guru kami dapat menyampaikannya kepada kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah. Shalom. Pagi hari ini adik-adik ketemu lagi di sekolah minggu ya. Hari ini adalah hari yang cerah. Secerah kasih Tuhan ya. Secerah kasih Tuhan, seindah kasih Tuhan memberkati anak-anak semuanya ya. Yuk, tante mau tanya dulu nih. Adik-adik, hari ini hari apa? Hari apa yo? Ya, hari ini adalah hari Minggu. Biasanya adik-adik libur sekolahnya. Nah, biasanya kalau adik-adik libur dari sekolah, ya, kalau hari libur itu biasanya ngapain? Ya, biasanya kalau hari libur itu, kalau hari Minggu, biasanya kita datang kepada Tuhan ya, ikut sekolah Minggu. Tapi ada sebagian dari adik-adik, teman adik-adik mungkin ya, kalau hari libur itu di rumah saja ya, mereka tidur sepanjang hari, mereka nonton, mereka juga ada yang main games ya. Nah, ada juga yang sebagian teman-teman kita kalau hari libur, khususnya hari Minggu nih, mereka pergi jalan-jalan. Ada yang pergi ke bioskop, mereka nonton. Ada yang pergi berenang. Nah, adik-adik, kalau hari Minggu adalah waktunya kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Kita ikut sekolah Minggu. Tapi di zaman sekarang ini ada banyak sebagian anak-anak yang males nih ikut sekolah Minggu. Sudah mulai gak mau ikut sekolah Minggu. Mereka bilangnya gini, "Tante, hari ini aku gak ikut sekolah Minggu ya, karena aku mau main games. Sudah seminggu Tante aku sekolah, karena aku mau main games dulu." Nah, ada lagi teman kita yang lain nih bilang, "Tante, hari ini aku gak ikut sekolah Minggu dulu ya, aku udah janji aku mau pergi berenang." Wah, teman-teman, kalau kita anak-anak Tuhan, pas gak ya kalau hari Minggu itu kita main games, kita nonton bioskop, kita berenang? Ya, lebih baik ditunda dulu ya. Kita harus sekolah Minggu dulu, datang dulu pada Tuhan ya, untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk dengar firman Tuhan. Nah, tapi ada sebagian tadi teman-teman kita lebih suka nonton, lebih suka berenang, lebih suka main game. Nah, teman-teman kita ini termasuk orang-orang yang terhilang. Waduh, sayang ya. Padahal Tuhan selalu menantikan adik-adik. Tuhan selalu ingin dekat dengan adik-adik. Tuhan mengasihi adik-adik. Nah, tapi teman-teman kita ini sudah mulai bermalas-malasan. Mereka sudah mulai terhilang. Mereka sudah mulai menjauhkan diri dari Tuhan. Mereka sudah mulai meninggalkan Tuhan. Mereka sudah mulai lebih suka dengan hobinya,
mereka lebih suka dengan main gamesnya. Nah, sayangnya adik-adik, maka mereka kalau terus-terusan setiap minggu nggak ikut sekolah minggu dengan berbagai hal yang mereka lakukan, tidak memuji menyembah Tuhan, mereka menjadi anak-anak yang terhilang. Wah, kalau mereka menjadi anak yang terhilang, Tuhan pasti sangat sedih hatinya. Nah, kalau kita melihat teman-teman kita terhilang, pernah nggak adik-adik teringat satu cerita tentang yang hilang? Terus mereka ditemukan kembali. Ada yang ingat? Ya, tentang domba yang hilang. Ada seorang gembala ya, mempunyai banyak ternak. Ternaknya ini ternak domba, dan ada 100 domba dia punya. Nah, 100 domba itu setiap pagi oleh gembala ini selalu dibawa ke padang untuk mendapatkan makanannya. Apa makanannya domba? Ya, rumput. Domba itu makannya rumput. Makanya si gembala ini selalu membawa 100 dombanya ini ke padang rumput untuk mendapatkan makanannya. Nah, setelah dombanya kenyang, nah, kalau sore dibawa pulang lagi, dimasukkan ke kandang. Nah, pada waktu mau dimasukkan ke kandang domba-dombanya, si Pak Gembala tidak lupa untuk menghitung domba-dombanya. Dia hitung mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 60, 70, 80, 90. Nah, 95, 96, 97, 98, 99. Dia lihat, loh, sudah habis dombanya. Ternyata ada 1 domba yang hilang. Nah, waktu dia hitung hanya 99 dombanya, dia cepet-cepet, dia kunci pintu kandangnya, dia pergi mencari 1 dombanya yang hilang. Dia pergi ke tempat di mana dia membawa domba-dombanya tadi. Dia pergi ke padang rumput, dia pergi naik ke gunung, dia cari-cari dombanya. Waktu dia mencari, si Pak Gembala ini mencari, dia mendengar sebuah suara pelan-pelan. Dia tetap jalan. Dia coba tengok kiri, dia coba tengok kanan, dia cari dombanya, dan dia mulai mendengar suara yang sangat amat jelas, gitu. Dia lihat, ada domba kecil, dia terjerat di semak belukar, nggak bisa melepaskan kakinya dari jerat semak belukar itu. Dombanya ini kakinya masuk ke dalam semak belukar. Nah, si Pak Gembala ini cepet-cepet dia hampiri dombanya yang terjerat itu, kemudian dia lepaskan dombanya dari jerat semak belukar, dia angkat, kemudian dia bawa pulang dengan menggendongnya. Domba yang hilang itu sudah dia temukan, terus dia gendong, dia bawa pulang ke kandang. Wah, si Pak Gembala ini sungguh sangat senang ya, karena dombanya yang hilang itu sudah ditemukan. Kembali dombanya jumlahnya menjadi 100. Lengkap semua jumlah dombanya. Nah, adik-adik ya, kita ingat kisah ini ya. Tuhan tidak ingin ada 1 di antara kita yang terhilang. Yuk, coba nih tante buka di dalam 1 ayat, yaitu di dalam Matius 18 ayatnya yang ke-14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya
seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tuhan tidak menghendaki ada di antara adik-adik ini yang terhilang, walaupun hanya satu. Tuhan tidak mau ada yang terhilang. Makanya coba lihat kiri kanannya adik-adik ya. Ada teman-teman kita nggak nih yang sudah mulai terhilang, yang sudah mulai tidak mau sekolah minggu, yang sudah mulai malas-malasan sekolah minggunya, yang sudah mulai tidak setia lagi sekolah minggu. Ya, jangan sampai teman kita ini terhilang. Ya, kita ajak mereka kembali, kita ingatkan mereka kembali untuk mereka setia ke sekolah minggu. Ya, nah kita ingetin nih sama teman-teman yang suka pergi jalan-jalan. Teman, jangan jalan-jalan dulu, jalan-jalannya nanti aja setelah sekolah minggu. Ayo kita datang dulu pada Tuhan. Kalau sama teman-teman yang suka main games nih, bilangin, teman, kita ke sekolah minggu dulu, nanti main gamesnya habis sekolah minggu. Nah, kita datang dulu pada Tuhan, kita puji Tuhan, kita senangkan Tuhan, kita dengar dulu firman Tuhan. Ya, jangan mau dengar bujukan dan rayuan si iblis untuk kita lebih mementingkan main games, untuk kita lebih mementingkan nonton, untuk kita lebih mementingkan pergi jalan-jalan. Ya, kita bawa, kita ingatkan kembali teman-teman kita yang sudah mulai terhilang. Ya, kalau kita bisa bawa mereka kembali kepada Tuhan, Tuhan sungguh sangat amat senang. Seperti gembala tadi, waktu dia menemukan satu dombanya yang hilang, dia bersuka cita, dia senang luar biasa karena domba yang terhilang itu sudah ditemukan. Demikian juga kalau ada di antara teman-teman kita yang terhilang itu bisa ditemukan kembali, kita bawa mereka kembali kepada Tuhan, hati Tuhan sungguh sangat amat senang. Sebab apa? Sebab Tuhan selalu mau dekat dengan anak-anak. Ya, sungguh Tuhan itu tidak ingin anak-anak hidup jatuh dalam dosa. Sungguh Tuhan itu selalu merindukan setiap mereka yang tersesat, setiap mereka yang sudah berdosa itu bisa mendapat pengampunan atau bisa diampuni dosanya oleh Tuhan. Ya, mereka mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Tuhan sungguh amat sangat ingin memberkati anak-anak semuanya. Ya, jadi mari kita mau ingat kepada teman-teman kita, kita doakan mereka, ya. Kita ingatkan mereka sehingga mereka boleh ditemukan kembali menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan oleh Tuhan. Demikian anak-anak, cerita kita pagi hari ini. Biarlah dari setiap anak-anak atau dari setiap adik-adik semua boleh mengingat akan teman-temannya yang terhilang, sehingga mereka boleh kita bawa kembali kepada Tuhan dan mereka boleh kembali ada di jalan Tuhan. Ya, bersukacita karena Tuhan mau pakai anak-anak menjadi berkat. Mari kita berdoa, dan sebelum kita berdoa Tante ingatkan sekali lagi di dalam ayat hafalan kita dalam Matius 18 ayatnya ke-14, yaitu demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh kami beruntung punya Tuhan yang baik, yang mengasihi kami, mencintai kami. Sungguh Tuhan tidak ingin dari antara kami ada yang terhilang, tersesat, jatuh di dalam dosa. Kami mau Tuhan ingat akan teman-teman kami yang sudah mulai terhilang.
Kami mohon kiranya Tuhan pakai kami menjadi berkat bagi mereka. Kami mau mengingatkan mereka, kami mau mendoakan mereka, dan kami mau membawa mereka kembali kepada Tuhan. Pakai kami Tuhan dengan kuat kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semuanya. Tuhan memberi kekuatan, kesehatan senantiasa hari lepas hari kami. Dan Tuhan, kiranya nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Tambah dalamnya, bertambah lebarnya, bertambah oh tingginya, kasih Yesus dalamku. Bertambah dalamnya, bertambah. Sampai jumpa di sekolah minggu selanjutnya.